Assalamualaikum. Selamat malam Sobat Kahor dimanapun kalian berada. Malam ini Bang Fawa bakal membawakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh salah satu sahabat kita bernama Bakti. Ini bukan sekedar cerita horor biasa, tapi tentang sebuah pelanggaran pantangan di sebuah desa, di mana arus sungai yang tampak tenang ternyata menyimpan persembahan nyawa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini agar channel kita ini makin berkembang. Buat Sobat Kahor yang punya pengalaman mistis, kisah kriminal atau legenda lokal yang tak kalah mencekam dan ingin diceritakan ulang oleh Bang Fawa, langsung saja kirimkan cerita kalian melalui link email yang ada di kolom deskripsi di bawah. Siapkan kopi kalian, matikan lampu ruangan, dan pastikan pintu terkunci rapat. Mari kita mulai ceritanya. Sebut saja namaku Bakti. Desa tempat tinggalku memendam banyak cerita tua yang jarang dibicarakan terang-terangan. Salah satunya kisah legenda mistis tentang seorang anak bernama Anton, yang sejak kecil ia diasuh oleh neneknya hingga tepat di usianya yang ke-6 tahun. Ia diboyong kembali untuk tinggal bersama ibunya. Ada rahasia gelap yang menyelimuti kepindahan itu. Rahasia yang kelak menyentuh hidupku. Hari itu, suasana rumah paman begitu riuh. Gelak tawa dan riuh percakapan sanak keluarga membumbung tinggi menyambut sebuah pesta pernikahan. Di tengah keramaian, aku bertemu dengan Ian, sepupuku. Oh iya, waktu itu aku masih sekolah SD. "Bakti, bosan di sini. Main yuk," bisik Ian sambil menyenggol bahuku. Matanya melirik ke arah pintu luar. "Kemana? Jangan jauh-jauh, nanti dimarahin ibu," jawabku ragu. Ian menyeringai tipis. "Ke sungai dekat batas desa saja. Sebentar doang, jalan-jalan yuk," kata Ian. Kami pun berpamitan kepada orang tua. Namun kami menutupi niat yang sebenarnya. Kami tak pernah menyebut kata sungai. Sesampainya di sana, angin sore terasa begitu dingin menusuk kulit. Air sungai terlihat tenang, membiru keruh di bawah rindangnya pepohonan tua. Karena merasa mahir berenang dan menganggap sungai itu dangkal, kami tanpa ragu menceburkan diri. Awalnya terasa menyegarkan, hingga mendadak suhu air berubah menjadi sangat dingin. "Bakti, kok arusnya makin kencang ya?" teriak Ian. Suaranya mendadak panik. Aku mencoba mengayuh tangan, tetapi ada yang salah. Air yang tadinya tenang mendadak bergolak kencang, menyeret tubuh kami ke tengah. Meski kami pandai berenang, saat itu terasa ada kekuatan tak kasat mata yang mencengkram kaki dan mengendalikan tubuh kami. Rasa panik menghancurkan seluruh tenaga. "Tolong, Bakti, tolong aku!" Suara Ian terputus
saat wajahnya tenggelam terseret arus. Pandanganku juga mulai mengabur. Udara di paru-paruku habis berganti rasa dingin yang menggebu. Hal terakhir yang kuingat sebelum semuanya gelap gulita adalah bayangan samar di dalam air yang menarik kami makin dalam. Waktu seolah berhenti sampai kesadaranku merayap kembali dalam sayup-sayup kepanikan. Di luar sana, pencarian besar-besaran telah dilakukan. Keluarga kami menelusuri tiap jengkal aliran sungai dengan rasa cemas yang memuncak. Tak lama kemudian, tubuh kami berdua berhasil ditemukan dan diangkat ke daratan. Kondisi kami memprihatinkan. Tubuh kaku, wajah pucat pasi tanpa warna, dan tak sadarkan diri. Kami dilarikan ke rumah sakit dan langsung ditangani secara intensif di ruang ICU. Detik-detik berlalu penuh ketegangan bagi keluarga yang menunggu di luar. Hingga akhirnya pintu ruang ICU terbuka. Dokter keluar dengan wajah berat menatap pihak keluarga yang langsung menghampirinya. "Dokter, bagaimana anak-anak kami?" tanya ibuku dengan suara gemetar. Dokter menarik napas panjang. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak bapak dan ibu yang bernama Bakti berhasil selamat dan kondisinya stabil. Namun," dokter menatap keluarga Ian dengan tatapan bela sungkawa. "Mohon maaf, Ian tidak dapat ditolong lagi," katanya melanjutkan. Tangisan histeris seketika pecah di lorong rumah sakit. Aku selamat dari cengkraman sungai itu, tetapi Ian harus membayar harganya. Dan aku tahu tragedi di sungai sore itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari demi hari berlalu. Tubuhku perlahan pulih dari dinginnya air sungai yang hampir mencabut nyawaku. Namun, pemulihan fisikku tak sejalan dengan ketenangan jiwaku. Suatu sore, nenek duduk di samping tempat tidurku. Matanya menerawang jauh saat membocorkan legenda kelam yang selama ini disembunyikan warga desa. "Desa ini punya perjanjian tua, Bakti," suara nenek berbisik, hampir menelan ludahnya sendiri. "Siapapun pendatang atau orang luar yang bukan darah asli tanah ini, jika nekat bermain di sungai itu, mereka tidak akan pernah dibiarkan pulang bernyawa," kata nenek. Darahku berdesir hebat. Alasan kenapa aku bisa selamat hanyalah karena aku lahir di tanah ini. Tapi Ian adalah pendatang. Sungai itu telah mengambil haknya. Sejak hari itu, ada yang pecah di dalam diriku. Pengalaman nyaris mati itu seperti membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci rapat. Aku mulai merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Udara di sekitarku seringkali mendadak jatuh menjadi sangat dingin.
Bau busuk tanah dan anyir darah kerap menusuk hidung tanpa sebab. Dari sudut mata, aku melihat bayangan-bayangan hitam yang mengawasi, bergerak cepat dari balik tembok dan pepohonan. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Aku berdiri di depan rumah, mencoba menghirup udara segar untuk menenangkan pikiran yang terus dihantui rasa bersalah. Tiba-tiba angin bertiup. Suara jangkrik dan burung mendadak lenyap, ditelan kesunyian yang mencekam. Di ujung halaman, di bawah rindangnya pohon mangga yang gelap, berdiri sebuah sosok. Tubuhnya basah kuyup. Air keruh menetes-netes dari ujung bajunya yang tercabik-cabik. Kepalanya menunduk patah ke samping dengan sudut yang tak wajar. Sosok itu perlahan mendongak. Jantungku terasa berhenti berdetak. Dek, itu Ian. Ya, itu adalah Ian. Wajahnya pucat membiru, terdistorsi oleh rasa sakit yang luar biasa. Matanya hitam kelam tanpa putih telur, menatap lurus menembus mataku. Mulutnya ternganga lebar, mengucurkan air sungai yang bercampur lumpur hitam ke dadanya. Tanpa melangkah, sosoknya bergeser mendekat beberapa inci, membawa aroma busuk air bangkai yang amat menyengat. Bakti, Bakti. Suara bisikan dingin dan basah itu seolah bergaung langsung di dalam kepalaku, bukan di udara. Jeritan tertahan meluncur di tenggorokanku. Aku mundur ketakutan, berbalik kencang dan membanting pintu rumah. Wah! Tubuhku gemetar hebat di balik pintu, merosot ke lantai dengan napas yang memburu. Aku memendam teror ini sendirian, takut orang-orang akan menganggapku gila. Namun, teror itu tak berhenti. Penampakan Ian dan bisikan-bisikan asing terus memburu setiap malam, muncul sekilas di cermin, di kolong tempat tidur, hingga di kegelapan kamar mandi. Hingga akhirnya rasa takut itu tak sanggup lagi ku tampung sendirian. Dengan tangan masih gemetar, aku menghampiri nenek yang sedang merajut di ruang tengah. Nek, suaraku bergetar hebat, menahan tangis yang hampir pecah. Semenjak kejadian di sungai, Bakti sering lihat mereka. Dan Bakti lihat Ian, Nek. Ia berdiri di depan rumah, bajunya basah. Dia menatap Bakti, Nek, kataku. Nenek menghentikan jemarinya. Ia menatapku lama. Ada kilatan kecemasan di matanya, tetapi raut wajahnya berusaha tetap tenang. Nenek menghela napas panjang, lalu mengelus pundakku yang dingin. Bakti, kamu baru saja melewati kejadian yang tragis. Kehilangan Ian itu berat. Mbah kira itu hanya khayalanmu saja karena rasa bersalah dan pikiran yang terlalu lelah, kata nenek. Bukan, Nek. Ini bukan khayalan, tegasku, dan suaraku hampir histeris. Bakti bisa cium bau air sungainya. Ia benar-benar ada di sana,
kataku. Nenek hanya diam, mengusap punggungku tanpa kata-kata lagi. Aku tahu nenek berusaha menenangkanku, tetapi di dalam hati aku sadar betul apa yang kutonton di kegelapan itu nyata. Dan mereka tahu aku kini bisa melihat mereka. Tahun-tahun berlalu, membawaku tumbuh hingga menginjak bangku sekolah menengah pertama. Anehnya, seiring berjalannya waktu, penglihatan mencekam yang dulu menakutiku perlahan pudar. Aku tak lagi melihat bayangan basah Ian berdiri di kegelapan. Tak lagi mencium bau hanyir air sungai yang mendadak muncul di tengah malam. Jujur, ada rasa heran yang mengganjal. Namun, rasa syukur jauh lebih besar menutupi rasa penasaranku. Aku lega, tak lagi merasa seperti diburu oleh kekuatan kelam dari sungai itu. Jika ku ingat-ingat kembali masa-masa saat pintu gaib itu terbuka, wujud mereka yang kutemui sebenarnya tak selalu menyeramkan seperti di film-film horor. Mereka muncul dalam berbagai rupa yang beragam. Ada yang hanya berupa bayangan jangkung yang lelap berdiri di sudut ruangan. Wajah-wajah asing tanpa ekspresi yang melintas sekilas. Hingga bentuk-bentuk ganjil yang tak sanggup aku definisikan. Aku tak pernah tahu apakah itu wujud asli mereka atau sekedar manifestasi dari energi mereka. Tapi setiap kali mata kami tak sengaja beradu, aku memilih membuang muka, mengabaikannya, dan berpura-pura tak melihat apa-apa hingga mereka hilang sendiri. Kini usiaku sudah menginjak 20 tahun. Bekas luka tak kasat mata dari peristiwa tenggelamnya aku dan terenggutnya nyawa Ian hari itu telah membentuk cara pandangku memahami dunia. Peristiwa tragis di masa kecil itu bukan lagi sekedar memori kelam yang menakutkan, melainkan sebuah pelajaran hidup yang tertanam amat dalam. Aku belajar satu hal penting. Tidak semua tempat yang indah itu kosong tanpa penghuni. Dan tidak semua tempat yang tampak tenang serta nyaman, aman untuk kita jejaki sembarangan. Setiap jengkal tanah dan aliran air menyimpan sejarahnya sendiri. Beberapa di antaranya terikat oleh aturan dan janji-janji tua yang tak boleh dilanggar oleh orang asing. Menghormati tempat baru, menjaga tata krama, dan mencari tahu asal-usul suatu daerah bukan lagi sekedar mitos orang tua, melainkan benteng perlindungan terbaik bagi kita yang hanya hidup sementara di alam ini. Tragedi itu memang telah lama usai, dan Ian telah tenang di alamnya. Namun, kenangan tentang sungai itu akan selalu mengingatkanku. Ada batas tipis antara keberanian dan kecerobohan, serta ada dunia tak terlihat yang harus selalu kita hormati keberadaannya. Selesai.